Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Bagaimana keadaan antum dan antunna sekalian ayyuhat talabah? Semoga antum dan antunna sehat walafiat. Baik para santri sekalian, kita lanjutkan materi kita di pelajaran tafsir. Kita sampai ke pertemuan yang ke-26, masih pembahasan tentang sholat malam, qiyamul lail bagian yang keempat. Dan juga nanti kita akan bahas tentang sholat berjamaah. Kita perhatikan qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'ima yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat yang ke-9. Berkata Imam As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau, hadhihi muqabalatun baina al-'amili bi ta'atillahi wa ghairihi. Ya, dalam ayat ini beliau Syekh As-Sa'di mengatakan muqabalatun, yaitu perbedaan antara orang yang beramal untuk taat kepada Allah wa ghairihi, dan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perbedaan antara orang yang taat kepada Allah dengan orang yang tidak taat kepada Allah. Wa bainal alim wal jahil, dan juga ada perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Wa anna hadha minal umur allati taqarrara fil uqul tabayunuha. Dan perkara ini adalah perkara yang sudah masuk di akal manusia perbedaannya. Dalam arti ya, orang yang berakal pasti dia akan tahu perbedaan antara orang yang taat kepada Allah dengan orang yang tidak taat kepada Allah. Dia akan tahu orang yang berilmu dari orang yang bodoh. Wa'alima ilman yakinan tafawutaha, dan mengetahui dengan pasti, dengan yakin perbedaannya. Jadi ya, orang yang berakal pasti dengan yakin akan tahu perbedaan orang yang taat kepada Allah dengan orang yang tidak taat, dan juga orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Maka perhatikan, falaisal mu'ridu an ta'ati rabbih al-mutaba li hawahu. Falaisal mu'rid an ta'ati rabbih, bukanlah orang yang berpaling dari ketaatan kepada Rabb-nya, al-muttabi li hawa, dan yang mengikuti hawa nafsunya, kaman huwa qanitun, seperti orang yang qanitun muti'un lillah, yaitu orang yang taat kepada Allah, bi afdalil ibadat, dengan ibadah yang paling utama, wahiyya as-salatu, yaitu salat. Nah, jadi orang yang taat kepada Allah dengan mengerjakan ibadah yang paling mulia, yaitu salat, maka ya ini berbeda dengan orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Pasti berbeda. Orang yang berakal pasti akan mengatakan ya berbeda, tidak sama antara orang yang taat kepada Allah dengan orang yang tidak taat kepada Allah. Kemudian perhatikan, wa afdalul awqati, dan sebaik-baiknya waktu, wa huwa awqatul laili, yaitu waktu-waktu malam.
fawasafahu bikasratil amali wa afdalihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan bikasratil amal, yaitu dengan banyaknya amal, wa afdalihi dan keutamaannya. Jadi ya, barang siapa yang mengerjakan sholat ibadah di malam hari, maka Allah mensifatinya yaitu bahwasanya amal tersebut adalah amal yang banyak dan paling utama. Summa wasafahu bil khaufi war raja'i, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan khauf, rasa takut, war raja dan pengharapan. Jadi orang-orang yang mengerjakan ibadah salat malam tersebut, maka Allah mensifatinya mereka itu adalah orang-orang yang takut, yaitu takut amal perbuatan mereka ditolak, takut azab Allah, war raja, kemudian mereka mengharap yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharap yaitu amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara, kemudian Allah menyebutkan anna muta'alliqal khaufi adzabal akhirah, bahwasanya orang yang terikat yaitu dengan rasa takut yaitu adzabal akhirah, dengan azab akhirat ala ma salafa minad dzunub, dari perbuatan dosa yang lalu. Wa anna muta'alliqar raja, bahwasanya orang yang hatinya terikat dengan pengharapan, maka apa? Rahmatullah, itu adalah rahmat Allah. Fawasafahu bil amali al-zahir wal batin, maka Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan amal yang zahir nyata, wal batin dan yang batin dan tidak nyata. Kemudian perhatikan, qul hal yastawil ladina ya'lamuna rabbahum, katakanlah apakah sama orang-orang yang ya'lamuna rabbahum, yang mengetahui Tuhannya, wa ya'lamuna dinahu as-syar'i, dan paham mengerti agamanya, syariatnya, wa dinahu al-jazai, dan juga bagian-bagian dari agamanya. Jadi agamanya dia tahu, syariatnya tahu, bagian-bagiannya juga paham. Wa ma lahum fi dzalika minal asrari wal hikami, dan juga dari rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah dari agama ini. Jadi apakah sama orang yang tahu agama Islam ini, tahu bagian-bagian agama Islam ini, kemudian juga tahu rahasia-rahasianya dan juga hikmah-hikmahnya, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak tahu, tidak mengerti syai'an min dzalika, sesuatu dari agama ini. Jadi apakah sama orang yang tahu agama Islam ini dengan orang yang tidak paham dengan agama Islam ini? Maka di sini jawabannya la yastawi haula wala haula, maka ya tidak sama antara mereka dengan yang ini. Jadi yang paham agama dengan yang tidak paham maka tidak sama. Kama la yastawi lailu wan nahar, sebagaimana tidak akan mungkin sama antara malam dengan siang. Wadhiya wadzalam, yaitu dan juga tidak akan sama antara terang dengan gelap, wal ma' wan nahar, dan juga air dengan api, maka tidak sama. Kemudian innama yatadzakkaru idza dzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang ingat yaitu ulul albab, ay ahlul uqul az-zakiyah, yaitu orang-orang yang berakal, yaitu akalnya yang cerdas, yang bersih, yang suci. Siapa mereka? Ahlul uqul az-zakiyah, fahum alladzina yu'assiruna al-a'la 'alal adna, yaitu mereka yang mengedepankan, lebih mendahulukan al-a'la, yaitu sesuatu yang paling tinggi daripada yang paling rendah. Jadi memprioritaskan sesuatu yang lebih utama daripada yang tidak utama.
fayu'assiruna al-ilma 'alal jahli, kemudian mereka juga mengedepankan, mengutamakan, mendahulukan yaitu ilmu daripada kebodohan. Wa ta'atallahi 'ala mukhalafatihi, dan mereka juga mengedepankan, mendahulukan taat kepada Allah daripada menyelisihi Allah. Li'anna lahum 'uqulan, karena mereka ini adalah memiliki akal, tursiduhum, yang membimbing mereka, linnadhar fil awaqib, untuk melihat fil awaqib, yaitu akibat, yaitu setelahnya. Bikhilaf man la lubba lahu wala akla, berbeda dengan orang yang tidak punya akal, tidak punya otak. Maka orang yang semacam ini fa innahu yattahidu ilahahu hawa, maka orang yang semacam ini, yaitu orang yang tidak punya akal, tidak punya otak, maka orang yang semacam ini menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Ya, itu pembahasan tentang sholat lail. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang sholatul jamaah sedikit lagi. Warka'u ma'ar raki'in, ya itu salah ya, az-zakatani harusnya tidak ada. Warka'u ma'ar raki'in, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43. Berkata Imam As-Sa'di, sallu ma'al musallin, maka salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Fafihi al-amru bil jama'ati lis-salati wa wujubiha, maka ayat ini menunjukkan perintah untuk berjamaah, yaitu sholat berjamaah, wa wujubiha, dan juga wajibnya sholat berjamaah. Jadi ayat ini menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Dan apabila engkau wahai Muhammad fihim, bersama mereka, fa aqamta lahumus sholah, kemudian engkau telah mendirikan sholat, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaknya sebagian dari mereka kaum mukminin itu sholat bersamamu. Ya, panjang ayatnya, bisa dilihat di Al-Quran. Kemudian kita bahas saja tafsirnya. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, hadhihi al-ayah tadullu ala anna salatal jama'ati fardu 'ainin min wajhaini. Perhatikan, ayat ini adalah menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu ainin, yaitu wajib ain kepada setiap orang. Min wajahaini, dari dua sisi dalil. Jadi ayat ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah, bahwasanya sholat jamaah hukumnya adalah fardu ain dari dua sisi, dua dalil. Yang pertama adalah annallaha ta'ala amara biha fi hadhihi al-halati asyadidah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk sholat berjamaah fi hadhihi al-halah asyadidah, di dalam keadaan yang sangat keras ataupun sangat sengit. Kapan itu? Waktu istidadi al-khawfi minal a'da wa hadara muhajamatihim, yaitu waktu yang sangat-sangat menakutkan dari musuh dan takut serangan musuh. Jadi waktu yang sangat genting, waktu yang sangat menakutkan, musuh mau menyerang, tetapi apa? Tetapi Allah masih mewajibkan untuk sholat berjamaah. Maka perhatikan, fa'ida aujabaha fi hati al-hala asyadidah, maka ketika Allah mewajibkan sholat tersebut dalam keadaan yang sangat genting seperti ini, yaitu keadaan yang sangat menakutkan, takut dari musuh, takut dari serangan musuh, fa'ijabuha fi halati tuma'ninah, maka wajibnya sholat berjamaah ketika dalam keadaan aman, sentosa, wal amni min babi aula wa ahra, maka lebih wajib lagi dan lebih layak untuk wajib hukumnya. Jadi ya, kalau keadaan genting saja sholat berjamaah itu masih diwajibkan, maka otomatis dalam keadaan aman sentosa maka lebih wajib lagi.
Yang kedua, wasani annal musallin, bahwasanya orang-orang yang sholat al-khauf, yaitu sholat khauf, yatrukuna fiha katsiran minas suruti wal lawazim. Maka mereka di dalam sholat khauf tersebut banyak sekali meninggalkan syarat-syarat dan juga lawazim, hal-hal yang wajib di dalam sholat. Nah, jadi ketika sholat khauf itu ya orang-orang yang melakukan sholat khauf itu ya sebagian syarat, banyak wajib yang mereka tidak kerjakan. Nah, wa yu'fa fiha, dan juga diampuni di dalam sholat khauf tersebut an kasirin, dari banyaknya perkara-perkara yang membatalkan fi ghairiha, di dalam selainnya. Maksudnya di sini adalah ketika dalam sholat khauf perkara-perkara yang membatalkan sholat pun juga dimaafkan. Maka apa wa madzaka, maka ini semua adalah menunjukkan tidaklah bahwasanya itu menunjukkan ta'akkud wujubil jamaah, itu menegaskan, menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Li'annahu la ta'arudu baina wajibin wa mustahabbin, karena tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, tidak ada perselisihan ataupun tidak ada ta'arud antara yang wajib dan mustahab. Jadi ya antara yang wajib dan yang mustahab itu dianggap sama, tidak berbeda. Maka ini semua adalah menunjukkan falau la wujubu al-jamaah, kalau bukan wajibnya sholat berjamaah, maka apa? Lam tatruk hadil umur al-lazimah li ajliha, maka tidaklah perkara-perkara yang wajib tersebut ditinggalkan. Artinya bahwasanya di dalam sholat khauf itu kan banyak syarat, banyak wajib yang mungkin tertinggal, dan juga perkara-perkara yang membatalkan pun juga dimaafkan oleh Allah. Maka ini yang menunjukkan bahwasanya wajibnya sholat berjamaah tersebut. Karena apa? Karena dalam sholat khauf tersebut ya antara yang wajib dan yang mustahab itu ya dianggap sama, tidak beda. Maka ini adalah menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah. Kalau seandainya tidak wajib, maka niscaya perkara-perkara yang wajib tersebut tidak ditinggalkan karenanya. Ya, itu pembahasan kita tentang sholat jamaah. Kita tutup. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.